Halo sahabat Weekly, pasangan Babis Anaknotopoulos dan Caroline Crouch tampak bagaikan keluar dari negeri dongeng. Suami yang tampan dan istri yang cantik bersama putri kecil mereka hidup bahagia di sebuah istana megah. Begitu kira-kira gambaran kebahagiaan yang selalu diunggah dalam media sosial mereka. Tetapi, sebuah rahasia besar tersembunyi di balik senyum bahagia serta dinding rumah mewah mereka. Rahasia yang hanya Babis serta Caroline yang tahu. Dulu sebelum keduanya menikah, banyak orang meragukan cinta Babis dan Caroline. Pasalnya, perbedaan usia di antara keduanya cukup jauh. Babis lebih tua 13 tahun dibanding istrinya Caroline. Caroline lahir di Liverpool, Inggris, negara asal ayahnya pada tahun 2001. Ketika duduk di bangku SD, ayah dan ibunya yang berdarah Filipina membawanya pindah ke Yunani dan menetap di Pulau Alonissus yang indah dan tenang. Kebetulan keluarga Babis memiliki sebuah villa peristirahatan di pulau itu, dan Babis sering berkunjung ke sana. Semesta sepertinya mendukung. Babis berkenalan dengan Caroline di pulau itu. Saat itu Caroline masih duduk di bangku SMA, sedang Babis adalah seorang pilot helikopter tampan berusia 29 tahun. Di tengah pandangan aneh orang sekitar, Babis dan Caroline tidak peduli dan keduanya menjalin asmara. Babis membuktikan kesungguhan cintanya pada Caroline 2 tahun kemudian. Pada tahun 2019, keduanya mengucapkan janji suci di pinggir pantai saat sedang berlibur ke Portugal. Pasangan suami istri baru itu kemudian menetap di kota Klikanara, tak terlalu jauh dari Athena, ibu kota Yunani. Mereka mengadopsi Roxy, seekor anabul yang manis dan 4 ekor kucing. Caroline kemudian melanjutkan pendidikannya dan berkuliah di Universitas Paris mengambil jurusan statistik. Sedangkan Babis tetap bekerja sebagai pilot untuk menghidupi keluarganya. Di bulan Juli tahun 2020, lahirlah putri kecil mereka, Lydia, melengkapi kebahagiaan rumah tangga Babis dan Caroline. Lydia adalah prioritas dalam hidup Caroline. Dia sangat mencintai putrinya dan dia menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Tetapi, tidak seperti cerita dongeng yang selalu berakhir happy ending. Pernikahan Babis dan Caroline menghadapi prahara rumah tangga yang tak kunjung berakhir. Pukul 6 pagi tanggal 11 Mei tahun 2021, kepolisian menerima panggilan darurat yang datang dari rumah keluarga Babis dan Caroline. Begitu tiba di lokasi, para petugas menyaksikan pemandangan penuh kengerian yang hampir tidak pernah terjadi di sana. Rumah dalam keadaan berantakan dan hening. Hanya terdengar suara tangisan dan jeritan si kecil Lydia yang membahana di seluruh ruangan. Petugas menemukan Babis dalam kondisi terikat pada sebuah kursi dengan mata, mulut, dan leher ditutup lakban. Kemudian, mereka melihat Roxy, peliharaan keluarga, tampak menggantung di tangga dengan tali melilit. Roxy sudah tidak akan pernah menggonggong lagi. Sementara itu, beberapa petugas naik ke lantai 2 untuk memeriksa keadaan Lydia. Mereka menemukannya di atas tempat tidur, duduk sambil menangis, mencoba membangunkan ibunya yang tertelungkup di sebelahnya. Lydia yang masih kecil itu tidak mengerti Caroline telah tiada. Para petugas melihat kamera CCTV dalam rumah hancur dan memory card-nya hilang. Uang senilai 10.000 pound sterling serta perhiasan senilai 20.000 pound sterling digondol oleh pelaku. Anehnya, sama sekali tidak ditemukan DNA ataupun sidik jari pelaku di lokasi kejadian. Kepada petugas, Babis menjelaskan kronologi kejadian. Sekitar pukul 1:20 dini hari, ada gerombolan masuk ke dalam rumahnya saat semua orang sedang tidur.
Mereka kemudian memaksa Babis menyerahkan semua harta berharga miliknya sambil mengancam akan menyakiti putrinya bila dia tidak menurut. Karena takut, Babis pun menuruti kemauan mereka sambil memohon agar keluarganya tidak disakiti. Setelah itu, Babis diikat dan tidak sadarkan diri sehingga tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi. Ketika tersadar pada pukul 6 pagi, dia langsung menghubungi polisi. Babis memberikan ciri-ciri salah satu dari mereka yang diyakininya telah menyakiti istrinya. Pria itu berperawakan besar dan kuat, dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm, berambut pendek berwarna pirang, dan informasi itu segera disebarkan lewat media. Berkat informasi itu, 3 hari kemudian ada seorang pria yang ditangkap karena melakukan aksi yang sama 4 hari sebelum kejadian dan rumah korbannya hanya berjarak 20 menit dari rumah keluarga Babis dan Caroline. Namun, secepat pria itu ditangkap, secepat itulah dia dilepaskan, karena DNA dan sidik jarinya tidak ditemukan di dalam rumah Babis. Kasus itu menemui jalan buntu. Pihak berwenang mulai mencurigai bahwa kejadian itu adalah pekerjaan orang di dalam rumah itu sendiri. Namun mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan kecurigaan mereka. Buku harian milik Caroline ditemukan. Butuh waktu menerjemahkan isinya karena Caroline menulis dalam kode-kode seolah dia ingin menyembunyikannya dari seseorang. Buku harian itu berisi rahasia besar tentang rumah tangganya yang ternyata tidak bahagia seperti apa yang terlihat di media sosial. Suaminya sangat mengontrol hidup Caroline hingga membuatnya merasa sangat tertekan dan tidak bahagia. Caroline ingin pergi dan meninggalkan rumah itu. Pertama kali Caroline memberanikan diri menyatakan niatnya kepada Babis adalah saat Lydia baru saja lahir. Tetapi bukannya berubah, Babis justru semakin mengontrol istrinya dan sering bersikap kasar. Pertengkaran juga semakin sering terjadi antara Caroline dan suaminya. Sejak saat itu, Caroline dan Babis tidur di kamar terpisah. Setiap malam sebelum tidur, Caroline akan memastikan pintu kamarnya sudah terkunci. Caroline sempat berkonsultasi dengan seorang konsuler tentang kondisinya yang tertekan. Namun, Babis akan selalu ikut setiap Caroline menemui konsulernya sekedar untuk mengawasi istrinya. Meski demikian, Caroline masih bimbang. Dia tidak ingin anaknya tumbuh besar tanpa seorang ayah, dan itu akan terjadi bila dia benar-benar berpisah dari Babis. Selain itu, rasa cintanya yang besar kepada suaminya sering menghentikan langkah Caroline untuk pergi. Buku harian Caroline membuat kecurigaan pihak berwenang semakin kuat bahwa memang pelakunya bersembunyi di dalam rumah itu. 38 hari setelah kematian istrinya, Babis dijemput saat upacara penghormatan Caroline sedang berlangsung. Pria berusia 33 tahun itu sempat menolak, namun para petugas bersikeras. Babis kemudian diinterogasi dan dimintai keterangannya sekali lagi. Namun semakin banyak Babis berbicara, semakin jelas kebohongannya. Terlalu banyak ketidakcocokan dalam kisah yang diceritakannya. Mereka kemudian menunjukkan sejumlah bukti dan analisa yang berhasil dikumpulkan kepada Babis. Hasil analisa pada smartwatch yang dipakai Caroline malam itu menunjukkan terjadi lonjakan detak jantung selama 6 menit pada pukul 4 dini hari. Hal ini menunjukkan waktu Caroline meninggal dunia berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Babis. Selain itu, sebuah aplikasi yang mencatat langkah kaki di dalam ponsel Babis menunjukkan bahwa pria itu berjalan mondar-mandir, naik dan turun di dalam rumah pada jam di mana seharusnya dia dalam posisi terikat dan tidak bisa bergerak. Akhirnya setelah 8 jam pemeriksaan, Babis pun mengakui bahwa dialah sosok di balik tragedi yang menimpa keluarganya. Dia hilaf ketika malam itu Caroline mengatakan akan pergi meninggalkannya. Selama 2 jam keduanya bertengkar hingga emosi Babis akhirnya memuncak dan Caroline serta Roxy menjadi sasarannya. Untuk menutupi kesalahannya itu,
Babis mengarang cerita perampokan serta mengatur kondisi rumahnya agar sesuai dengan cerita karangannya itu. Selain itu, pihak berwenang menduga uang adalah motif lain yang mendorong Babis mampu melakukan aksi sekeji itu kepada istrinya dan Roxy. Babis membutuhkan banyak uang untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Babis mengaku tindakannya tidak direncanakan. Namun jaksa memiliki penilaian berbeda bahwa kejadian itu sudah cukup lama direncanakan olehnya. Akhirnya, pada bulan Mei tahun 2022, Babis dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup dan baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 20 tahun hukumannya. Selain itu, Babis juga dihukum 11 tahun 6 bulan atas apa yang menimpa Roxy si Anabul. Atas semua kebohongannya hingga menyulitkan penyelidikan, pengadilan mendenda Babis sebesar 21.000 pound sterling. Lydia, putri kecil Babis dan Caroline, diasuh oleh ayah dan ibu Caroline Crouch. Ini adalah akhir kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.